Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Genjar Motovlog. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian luar biasa ya. Selalu diberi kesehatan serta kelancaran rezekinya. Oke, di sesi pertemuan kali ini aku mau sharing ya, tips cara untuk membuat stang underyoke di Yamaha R15 V2. Oke, untuk tata caranya nanti kalian simak ya, simak secara detail ya, jangan di skip biar kalian paham dengan benar nanti ya. Ini aku akan menjelaskan sedetail-detailnya nanti. Oke, kita langsung aja. Oke, langsung saja ya guys ya. Ini posisinya udah aku buat underyoke ya. Ya, ini penampilannya. Jadi itu posisi segitiganya triple clamp-nya ini udah di atas stang ya. Tuh. Jadi ala-ala moge lah kalau kata orang bilang. Bahan-bahannya atau peralatan yang harus kalian siapkan yaitu kalian cukup mengandalkan kunci-kunci lah, biasa untuk mencopot sama nanti pemasangannya juga. Untuk pertama ya, untuk pertama kan yang baut ini ya, baut sebelah sini kan ini ya, ini baut 14 ya. Ukurannya yang ini 14, cuma yang bagian pentolannya ini ya, ini ukuran 17. Nah, ini kalian copot pakai kunci pas 17. Lalu kalian copot stangnya juga, stang copot kanan kiri. Terus kalian kendorkan ya baut ininya. Ini pakai kunci L, cuma ukurannya udah lupa ya. Pokoknya pakai kunci L yang ini. Lalu kalian copot, kalian angkat stangnya, dan ini kalian angkat ya, besi segitiganya kalian angkat, langsung stangnya kalian pindah ke bawah. Sebelum itu kalian harus menyiapkan dulu ya. Ya, ini dia. Ini namanya itu bosing ya. Bosing dudukan ya. Jadi itu fungsinya untuk sebagai dudukan antara si segitiga triple clamp ini dengan komstir. Ya. Ini bisa kalian buat di bengkel bubut. Harganya itu murah kok. Antara 40.000 sampai 50.000 ya. Nah, ada juga yang banyak merekomendasikan pakai kleher ya, bearing motor bebek ya. Itu nanti bentuknya seperti ini ya, tuh kan, bisa kalian lihat perbedaannya dengan yang punya aku ini. Ini kalau punya aku ini pakai bosing ya, bosing ini besi ya, besi utuh ini. Nah, kalau yang untuk pakai yang kleher itu jujur itu aku sangat tidak merekomendasikan untuk jangka panjang ya, karena itu tidak bisa untuk menahan si komstirnya bawah ini. Itu kan cuma yang bagian atas ini. Lagian juga kalau misal kalian pakai kleher itu kan harusnya ada besi as yang masuk ya, masuk ke ini lubangnya ini ya, lubang triple clamp. Nah, itu buat ada fungsinya juga ya, buat penahan juga si asnya itu. Jadi itu lebih terjamin ya. Kalau pakai kleher itu cuma bisa menahan sampai di bagian besi ini, besi pagar ini ya. Dan juga tidak bisa menahan si komstir ini bawah. Nah, itu yang bisa menjadi penyebabnya si komstir oblak goyang-goyang itu ya. Kalau pas lewat
di jalan yang enggak rata. Nah, jadi di sini aku sangat merekomendasikan untuk kalian yang ingin membuat underyoke untuk membuat bushing. Ini kalian tinggal ke tukang bubut di bengkel bubut ya. Kalian bawa motornya ke sana, bawa juga kuncinya ya. Kunci ini yang tadi untuk melepas baut ini ya. Nah, tinggal kalian setelah tadi ya dipasang gini, jadi kan posisinya udah stang di bawah segitiga. Nah, ini kalian atur ya. Ini tuh sebenarnya aku dulu nyetingnya itu sampai ke atas ini. Ini karena efek aku pendekin sok bagian depan ya. Ini aku pendekin sekitar 1,5 cm. Nah, kalau yang sebelumnya itu penampakannya seperti ini. Nah, ada ya. Nah, jadi kalian bisa atur di mau seberapa tinggi si segitiga ini triple clampnya. Nah, kalau sudah di setting atau mau setting seperti aku tadi yang si segitiganya sampai pol ke atas ya, sampai rata gitu. Nah, gitu juga bisa. Nanti ukurannya juga sama seperti kayak gini. Masuknya itu panjangnya ini toh, bushingnya itu sama kayak punyaku ini. Nah, jadi kalian tinggal ke tukang bubutnya, bilang sama tukangnya, Pak mau buat bushing dudukan untuk komstir. Nah, kalian tunjukin ini pokoknya di bawah. Nanti pokoknya tinggal bilang gitu, nanti biar diurus semua sama si tukangnya itu. Nggak usah ngejelasin ukuran-ukurannya, itu pasti udah paham. Untuk biaya sekitar 40.000 sampai 50.000. Nah, jika sudah jadi si bushingnya itu penampakannya akan seperti ini ya. Nah, bisa dilihat kan. Nah, ini untuk yang bagian bawah ya. Ini masuknya itu nanti kalian kan buka yang ini. Ini akan muncul as di sini. Komstir langsung as ke atas. Nah, itu bushingnya ini fungsinya ini bertujuan untuk masuk ke jadi penopang si asnya ya, as dan komstir ini. Jadi itu masuk. Jadi kan ini bisa menahan si komstir. Langsung di bagian atasnya ini, ya ini ya. Ini di bagian atas ini akan tembus ke sini, ke dalam lubang si triple clamp ini ya, segitiganya. Ini akan masuk ke sini. Jadi itu lebih aman lah. Bukan cuma menahan di bagian pagar ini. Jadi itu sampai ke atas sini nanti. Begitupun juga ini punyaku sama kayak gitu. Jadi itu lebih aman dan lebih terjamin. Pokoknya itu aku jamin lah. Nah, itu kalau sudah seperti itu ya, tinggal kalian pasang dan cari itu ukurannya berapa ya. Ini kalau nggak salah itu ukurannya bagian sini ini aku pakai mur. Ini aku pakai baut baut ukuran 14 ya. Ini aku ukur ya. Ini 14 ya ini ya. Ini aku ukur ya. Tuh. 14. Pokoknya samakan sama yang ukuran ini, bawaannya ini. Cuma ini beda di pentolannya aja sini ya. Kalau ini yang pakai 17, kalau ini 14. Murni 14, kalau ini kan beda. Ini bagian sini 14, kalau yang di bagian sini 17. Oke. Ini ukurannya sekitar panjangnya itu gini ya. Mohon maaf ya. Ini ya. Sekitar 1 jari inilah panjangnya. Pokoknya ini nanti tembusnya ke bawah sini.
Nah, itu cukup satu aja. Lalu di bagian sini, ini tuh sebenarnya kalau nggak dikasih itu nggak masalah, karena si baut yang ini juga ini ya, ini udah cukup kuat. Cuma ini kan kalau nggak aku kasih jadi kelihatan bolong di bagian sini ya. Jadi ini aku kasih lagi, ini aku kasih mur baut ya. Ini tuh sebenarnya ukurannya 10 ini. Ini murnya ukuran 10 ya. Cuma di sini di bagian yang atasnya itu ya, ini pentolannya ini ya. Ini ukuran 8 ya. Kelihatan ya, 8 tuh masuk ya, 8. Bagian sini 10. Ini ya 10 tuh, 10 ya. Ini ukurannya sama, ini pokoknya sekitar 1 jari, ini sama lah. Nah, kalian tinggal itu aja sih setting. Kalau dari aku lebih baik kalian settingnya di bagian ini kalian kencengin dulu, nanti baru yang terakhir itu di bagian stangnya. Kalian bisa menyesuaikan keseimbangan antara kanan dan kirinya. Nah, ya. Tuh. Kanan dan kiri. Jadi disamakan ya. Jangan sampai beda antara kanan dan kirinya. Dan ini aku udah pemakaian sekitar setengah tahun. Dan alhamdulillah sangat aman. Bukan cuma itu aja ya, ada bagian lagi yang harus kalian setting ulang, yaitu di bagian holder ini ya. Jadi itu kalau kalian buat underyoke, stangnya otomatis kan geser ke bawah. Jadi itu untuk bagian ini tali gasnya itu pasti itu kena di dashboardnya ini. Sayang sekali kan. Jadi untuk mengakalnya kalian bisa membalik si holder saklar ini, saklar on off ya, kalian balik ke atas. Ini tapi udah kubur ya stangnya ya. Jadi kan itu kan nanti kalian saat kalian membongkar ini si holdernya, rumahan ini, itu akan ada si ganjelan ya, ganjelannya biar nggak muter ini, itu di bagian atas ya. Berarti sebagian sini ya. Seharusnya kan di sini. Jadi itu tembusnya lingkaran di stangnya itu, kunciannya itu di bagian atas. Nah, kalau kalian membalik dari posisi bawah ke atas gini, itu kalian harus mengakal juga di bagian stangnya. Itu harus kalian bor. Kalian bor ya. Gampang kok. Di bagian bawah sini kalian bor. Ngebornya bukan dari bawah, dari atas saja. Jadi si lubangnya yang tadi, lubangnya rumahan di sebelah sini yang buat kuncian itu, tinggal kalian terusin aja bor sampai ke bawah. Sampai ke bawah, jangan lupa dikasih kayu ya di sebelah sini biar dashboardnya ini aman. Sebenarnya itu kalau kalian tidak mengebur stangnya itu bisa dipasang ini tuh bisa. Cuma ini nanti di bagian sini ini akan ada celah untuk air bisa masuk ya. Nah itu kan jadi nggak aman nanti, atau ada kemacetan saat kalian menyalakan. Nah itu sangat aku rekomendasikan untuk kalian harus merelakan stangnya ini dibor sampai ke bawah. Ini kenceng, sangat kenceng ini. Atau kalian jika kurang minat dengan style atau gayanya ini si holder, kalian bisa mengakalnya dengan mengganti rumahan holder
saklar on off yang lebih kecil. Misal kalian pakai punya si Yamaha Saber, itu bisa. Cuma nanti kan kalian ada penambahan lagi di rumah ini buat tali gasnya, itu bisa lebih tampak elegan kalau menurut aku ya. Ini untuk project ke depan ini aku mau ganti pakai saklar on off Saber ya, nanti ditambah dengan gas spontan, jadi kokpitnya ini tambah mantap. Oke, mungkin cukup itu untuk cara membuat underyoke ya. Udah nggak perlu ribet lagi, cukup kalian buat bossing di bagian bawah ini untuk dudukan antara segitiga dengan komstir, dijamin aman pokoknya lah. Ini juga ada minusnya ya, untuk di bagian kontaknya ini itu nggak bisa kunci stang nanti. Harus ngakal lagi, cuma ribet ngakalnya. Kelebihan dan kelebihannya itu lebih kelihatan sporty ya, mirip-mirip ala-ala Mugi. Menang keren sih di sini, cuma kekurangannya itu di bagian sini. Nanti ini stangnya nggak bisa untuk kunci stang, jadi saya rekomendasikan untuk kalian beli gembok kunci cakram bawah biar lebih aman. Mungkin cukup itu dulu ya penjelasan aku hari ini. Semoga tips ini sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian dukung terus channel ini agar channel ini semakin berkembang lagi. Tentunya aku akan kedepannya akan sharing lagi tentang seputar tentang motor pokoknya ya. Kalian dukung channel ini dengan klik tombol like. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan atau apa yang masih bingung, kalian bisa komen di bawah, nanti pasti akan aku jawab. Dan subscribe-nya jangan lupa. Oke, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini ya. Kita akan berjumpa lagi di sesi vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.